cenderung punya urinnya asam gitu. Mungkin yang dia ginjalnya juga bermasalah sehingga tidak bisa memfilter dengan baik begitu. Nggak bisa kencing itu tadi hubungannya dengan menumpuknya kristal. Kristal di saat sulit. Jadi seperti kencing batu gitu ya, Dok ya? Ya, mirip-mirip gitu. Jadi harus diingat kalau memang batu kan biasanya batu urat atau oksalat. Kalau ini kristal dari jengkol itu. Dan terjadinya akut. Tapi kalau ini itu faktor dari jengkol saja atau bisa mungkin dari asupan makanan lain juga ya, Dok ya? Ya. Menyebabkan itu. Jadi harus diingat tuh jangan sampai maruk makannya, makanya. Aduh. Mungkin jengkol kan konotasinya dengan karena tadi ada protein sulfur ya, sehingga menyebabkan bau ya, kencingnya juga bau ya. Tapi sekarang lain ya, mungkin yang pengolahannya itu bisa direbus dulu supaya mengurangi aromanya juga dari asam jengkolnya itu hilang. Jadi banyak dengan cara memasak yang betul itu bisa mengurangi asam yang penyebab kristal tadi itu, sekaligus mengurangi baunya ya. Nah, Mas Tony kan 5 tahun. Ada nggak yang datang protes gara-gara Anda saya ke jengkolan gitu-gitu, terus bagaimana Anda ada proses memasak untuk mengurangi bau dan asamnya ini, Mas? Ya, saya selama jualan jengkol udah 5 tahun itu belum ada yang komplain. Alhamdulillah ya. Ya, dengan cara yang saya lakukan itu aman. Seperti apa, Mas? Boleh? Apakah itu rahasia perusahaan? Ini tipsnya juga yang suka masak jengkol di Jengkol rumah sendiri memang harus membutuhkan perlakuan yang apik ya. Karena apa? Jengkol sendiri kalau kita ngolahnya benar itu nggak ada masalah. Caranya saya jengkol kita beli dari pasar yang kita udah pilih-pilih, itu kita rendem. Ya minimal sehari semalam lah. Dengan air putih biasa? Bisa mungkin diperlakukan pakai peresan jeruk, jeruk lemon bisa. Tapi sebenarnya pakai air biasa pun bisa. Sehari semalam kita kupas bersih seperti itu. Baru saya ngolahnya supaya cepet, saya pakai presto. Oh, di presto, betul. Ya, masaknya? Jadi untuk melembutkan juga ya di presto. Masukin ke panci presto, kita kasih air secukupnya. Nah, ini kuncinya. Apa tuh? Kita kasih lengkuas, kita memarkan, serai, daun salam, daun jeruk. Oh, jadi ada rempah-rempahnya juga. Agak banyak ya. Wangi-wangian juga di situ agak ya. Banyak. Nah, di situ alhasil nanti 1 jam itu udah selesai kita. Hanya 1 jam untuk memasaknya. Mas, kalau untuk memilih jengkol yang baik, yang sehat atau yang nikmat lah ya, itu seperti apa, Mas? Apakah ada bentuk dan warna tertentu? Bentuknya bulat. Tekstur kulitnya itu kulit luar ini berminyak, mengkilat seperti ini ya. Terus beratnya maksimal. Maksimal itu maksudnya? Ya berat gitu, beratnya maksimal. Karena apa? Ada yang jengkol itu kita pegang enteng ada. Dan bedanya kalau yang bulat itu udah pasti enak. Legit. Nah, kalau yang gepeng ada pahitnya. Jadi pilih yang cenderung oval atau bulat gitu ya. Kalau gepeng dia pahit. Ada pahitnya. Dok, apakah rasa pahit ini berarti asam aminonya atau proteinnya lebih tinggi, Dok, kandungannya atau bagaimana? Apa berpengaruh? Mungkin yang tadi pahit dan masih kecil itu mungkin masih muda. Ya, kalau masih muda tentunya kandungan asam artinya lebih tinggi. Ya, jadi kalau lebih rendah. Oh, lebih rendah. Lebih rendah. Tapi rasanya emang kurang. Oh gitu. Jadi lebih baik pilih yang lebih besar gitu dan lebih banyak kandungan gizinya juga gitu ya, Dok ya? Ya, kita kan makan kan selain untuk memenuhi kebutuhan zat gizi juga harus enak kan. Iya dong. Jadi setuju ya dokternya. Wah, setuju nih. Jadi ngelolanya juga harus benar begitu. Ya. Tapi memang terbukti ya, kata dokter tadi kan mengkristal ya. Dengan olahan cara seperti saya tadi, itu pas kita angkat, itu memang pada mengkristal ya. Oh, ada endapan kristal? Iya. Di air karena di situ kan ada lengkuas sama daun salam itu fungsinya kan untuk menetralisir kan. Itu untuk zat kapurnya. Kalau saya aromanya itu pakai daun serai sama daun jeruk. Gitu. Itu pada saat presto ya. Jadi pada saat presto ada kristal di panci prestonya itu. Saya jadi penasaran nih, apakah setelah banyak yang mengkonsumsi nih customer-nya dari Mas Tony, akhirnya mereka merasakan manfaat ya dari jengkolnya ini?
Pernah ada yang datang, dia ngomong terus terang sama saya, Mas, saya itu punya penyakit jantung bawaan. Itu semenjak saya konsumsi jengkol di sini, pas saya periksa, aman-aman aja nggak ada, katanya gitu. Oh gitu, itu setelah berapa lama mengkonsumsi itu? Statement dia ya, saya nggak ngada-ngada gitu. Dok, Setelah berapa lama konsumsi itu? Ya, terapi jengkol dong berarti dia. dia kurang lebihnya hampir setahun. Setahunan. Ada gitu. kemungkinan seperti itu, Dok? Jengkol bisa Kemungkinan karena jengkol juga terkena diuretik ya, mengeluarkan cairan, namanya diuretik. Sedangkan pada penyakit jantung bawaan itu saya nggak tahu jenisnya apa ya. Umumnya dia memang ada gangguan dari mungkin bocor gitu. Jadi aliran darahnya tidak maksimal keluar sehingga menimbun dan menyebabkan tergantung ada kiri atau kanan ya, bisa bengkak, bisa ada sesek. Nah itu dengan cairan yang keluar dari diuretik itu itu bisa mengurangi penyumbatan. Pembengkakan tadi sehingga membuat rasa lebih nyaman gitu. Cuman lancar. memang kita nggak bisa bilang mengobatin dengan makanan ya, tapi kalau merasa oke aja. Tapi tetap kalau dari anjuran dari medik itu tidak dianjurkan untuk konsumsi tiap hari dan berlebihan. Jadi hanya Saya sebagai nggak pernah nih konsumsi tambahan. jengkol. Sebenarnya kalau mengkonsumsi jengkol tuh ada kecenderungan sering buang air kecil gitu nggak sih? Enggak juga. Enggak juga? Enggak ya, saya enggak. Oke. Banyak hal baru Banyak yang ya. saya Harus pelajari banyak, dari betul, jengkol ya. gitu ya. Harus dijaga tetap porsinya ya. Seperti Sama seperti makan nasi juga kalau banyak-banyak Apapun sih sakit sebenarnya juga. makan tuh harus ya dijaga Jangan porsinya. serakah ya. Dika, ya. Oke, itu dia. Terima kasih ya Dokter Rani dan juga Mas Tony. Jangan kemana-mana saudara. Kami setelah ini kan kita ngomong aja soal jengkol. Waktunya kita makan. Aku yang masakin, kamu yang makan deh kalau jengkolnya. Tadi kan udah cerita gimana tips dan triknya untuk masak jengkol yang baik dan benar. Biar rasanya enak, biar kristalnya terbuang semua dan aman untuk kesehatan. Usai jeda kami akan memasak jengkol dan berpesta jengkol. Tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan.